Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan Yesus untuk ada di rumah-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskanlah setiap kami ya Tuhan Yesus, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Apapun yang menjadi beban pergumulan kami ya Tuhan Yesus, kami tanggalkan ya Tuhan Yesus. Kami mau fokus hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kau urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari yang percaya katakan amin. Kita mau angkat pujian bersama-Mu Bapa.
puji dan muliakan Kau lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan Yesus. Hadirlah di tempat ini ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memberikan yang terbaik hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Karena kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu hanya melalui pujian-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Ada sukacita saudaraku. Amin. Kita mengangkat pujian kita. Ku bersyukur Bapa. Silakan untuk saudara dikasih Tuhan. Maaf ya saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Jaraknya terlalu jauh, yang di pinggir, yang di pinggir. pujian kita, anggur baru tercurah. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus hadir di tempat ini ya saudaraku.
persembahan saudaraku. Berapa kali? Kita mengangkat pujian kita. Dua Sungguh ku bangga Bapa. yang kedua 2 kali sekali. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji dan memuliakan, sudah bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang meletakkan persembahan ya Tuhan Yesus. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Berkat kesehatan Engkau melimpahkan setiap keluarga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, kita mau angkat pujian seperti rusa yang haus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sayang, aku,
Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggal di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Kami mau tinggal bersama-Mu Tuhan. Karena di dalam Engkau ada kedamaian Tuhan. Di dalam Engkau ada ketenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah memuji-muji nama-Mu lewat puji-pujian yang sudah kami nyanyikan Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebab tidak ada yang dapat kami berikan kepada-Mu Tuhan selain ucapan syukur kami. Terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan berkata-katalah bagi kami Tuhan. Tuhan isilah bejana hidup kami Tuhan. Bejana hati kami yang kosong Tuhan. Kami rindu disirami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau pakai hamba-Mu yang sudah Engkau utus Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan rahasia firman-Mu Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Setiap perkataan yang keluar itu menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami semua yang mendengar Bapa. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Waktu yang ada, biarlah kami boleh pakai untuk sungguh-sungguh Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Anak-anak sekolah minggu yang akan masuk dalam kelas mereka, mari Tuhan Kau hikmat, marifat Allah menyertai anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Engkau pakai guru sekolah minggu Tuhan. Di dalam dia mengajar, dia boleh ada hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Dan kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dan saya persilahkan kepada hambanya, Ibu Pendeta Meta ya, nanti dia akan memperkenalkan dirinya bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk sharing firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati buat kepercayaan ya. Ya, saya ingin disayang, tak kenal maka tak sayang ya. Saya memperkenalkan diri saya Ibu Meta, tinggalnya jauh di Jakarta. Ini masih Jakarta ya? Oh, masih Jakarta. Dekat sekali, cuma 15 menit naik Jaklingko. Saya di Jalan Kebun Baru. Ya, saya bisa kenal sama Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Kami satu wilayah, ya, wilayah 8 di Bekasi. Semua karena rencana Tuhan. Saya berapa kali ketemu di wilayah, tapi kita nggak pernah sapa-sapaan ya Bu Gembala ya. Ini gara-gara Alfredo memang. Gara-gara Alfredo tampil di RCTI, kami sama-sama nonton. Nah, disitulah ada kedekatan kami dengan Ibu Gembala ya. Pokoknya keseruan kami itulah yang mempererat gitu ya. Saat kami bersorak-sorak gitu kan. Terus udah kenal, baru saat itu kami akrab, tapi tiba-tiba kok hati saya kok nyangkut ya di hatinya Bu Gembala. Langsung dekat seperti kenal sudah bertahun-tahun, padahal baru ketemu. Nah itulah ya contoh daripada anak-anak Tuhan ya. Kalau ketemu orang langsung kasih sesuatu
sesuatu yang berdampak, yang kita bisa rasakan gitu ya, bisa dirasakan orang juga gitu loh. Jadi ada ikatan kasih daripada Tuhan Yesus ya. Itulah pertemuan saya dengan Ibu Gembala, sehingga ternyata rumah saya dekat, Ngekikliko aja kemarin, sering kami bolak-balik. Dan ada beberapa juga yang sudah kenal dari Bunda Maria, terus siapa ya yang tadi WR, cuma saya kan kenal nama ya, kenal muka. Ada satu lagi yang kecil-kecil tuh yang waktu gara-gara aplikasi. Hah? Mama Reza ya? Mana Mama Reza? Gak ada. Waktu ketika kita pertama kali juga berjumpa, kok rasanya saya seneng banget gitu loh. Senang bisa berjumpa dengan jemaatnya Ibu Gembala tempat ini. Itu saya langsung terasa itu loh, kasihnya itu loh. Ya, kasihnya itu terpancarnya anak Tuhan loh, anak Tuhan yang dengar-dengaran. Terlebih Bu Maria yang sudah tidak asing lagi, kami sering bercanda ya, ngopi bersama, ya kan, makan panada. Puji Tuhan, pokoknya saya senang bisa ada bersama-sama dengan jemaat kasih karunia di tempat ini ya. Amin. Saudara yang terkasih, sekali lagi terima kasih buat kesempatannya untuk kita sharing pagi hari ini, untuk sama-sama kita belajar mentaati firman Tuhan ya. Mari saudara kita akan kita buka. Saya keingetan WL, angkat lagi saudara. Kita buka firman Tuhan kita pada hari ini. Di 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Kalau yang sudah buka, sudah menemukannya, bisa katakan amin. Ya, saya sabar menunggu saudara. Ya, kalau belum dapat di sini di layar sudah ada saudara. Boleh kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dengan hitungan yang ketiga ya. Haleluya. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Boleh ulang sekali lagi? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kekompakannya ya. Haleluya. Di sini firman Allah ini begitu sangat-sangat menegur kita ya. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan telah buat bagi kita ya sungguh luar biasa. Ya, kasih manusia itu terbatas adanya. Kasih manusia itu terbatas, tapi kasih setia Tuhan tidak ada batasnya. Amin, saudara. Amin. Benar. Ya, saya mungkin bisa terbatas. Saya punya kasih saya kepada Ibu Gembala. Ya, kasih saya sama anak saya, kasih saya sama orang tua saya itu terbatas. Kadang-kadang kita bisa capek, betul? Ya, tapi karena kasih setia Tuhan itu patut kita mengucap syukur. Haleluya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, teman kita, dengan semua yang di sekitar kita itu bisa mengecewakan kita. Ya, hanya Tuhan yang tidak dapat mengecewakan kita. Amin. Sebab itu pantaslah kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena lewat ucapan syukur itulah ya kita bisa dapat membalas kasih setianya Tuhan. Ketika kita bersungguh
seperti Tuhan kepada kita. Sedangkan Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Dia berkorban untuk kita. Ya, tidak ada manusia pun yang akan berkorbannya demi nyawanya untuk hanya seseorang. Betul kan? Tidak ada selain Tuhan. Makanya begitu besar pengorbanannya. Matius 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, bukan buat saya, saudara, tapi buat dunia ini. Ya. Sebab itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan apa kita mengucap syukur? Dengan kelakuan kita. Ya, bukan karena kita rajin beribadah. Nggak, bukan hanya itu aja yang Tuhan tuntut untuk kita rajin melayani. Tidak. Tapi karakter kehidupan kita sehari-hari. Ya, apakah saudara jadi berkat buat keluarga, buat teman, dimanapun saudara berada? Ya. Seringkali kita kecewa dengan hal-hal yang tidak berguna. Seringkali kita punya sakit hati dengan hal-hal yang sepele. Benar nggak? Orang ngomong dikit aja kita kecewa. Ya, orang salah ngomong aja kita kecewa. Orang mungkin nggak ngomongin kita, tujuannya lain, kita udah salah paham. Nah, itu yang karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Udah nggak ada, bukan waktunya lagi untuk kita tersinggung dengan perkataan orang. Kita gini, kalaupun tidak cocok sama kita, kalaupun, nah, kalau saudara mau merasa mengucap syukur kepada Tuhan, pikiran kita ini harus berubah. Ya Tuhan, kalau saya saat ini dikecewakan Tuhan, saya mengucap syukur. Tuhan baik buat saya. Proses ini buat saya, untuk saya lebih setia lagi kepada Tuhan. Amen. Untuk saya kita lebih sabar, ya. Dan Tuhan inginkan juga kita sabar untuk mengatasi setiap proses atau masalah dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita nggak punya sabar, sebentar aja kita bisa berantem. Benar nggak? Tiba-tiba saya cubit rumah dia. Pas dia, aduh, kok main cubit-cubitan tumeta? Iya kan? Hal sepele, nggak suka aku dicubit-cubit, bisa berantem. Tapi kalau saudara punya kesadaran, cubit bercanda. Jadi pola pikir kita itu harus berubah. Ya? Dan Tuhan mau pola pikir kita hari-hari ini jangan di stuck lagu lama, ya, lagu yang lama, ya, pakaian yang lama, ya, pikiran yang lama yang tidak pernah berubah. Untuk apa kita datang beribadah? Mendengarkan firman Tuhan, tapi pikiran dan hati kita tetap yang lama, ya, nggak ada gunanya, saudara. Saudara tahu kan? Kalau kita beli handphone, ya saya ilustrasikan dengan handphone. Tiap tahun selalu ada yang baru, ya kan? Kenapa? Karena dia punya aplikasi yang terbaru, yang bagus, dan selalu pokoknya yang tidak ada sesuatu yang baru yang terjadi dalam HP itu, ya. Berinovasi. Puji Tuhan. Haleluya. Berinovasi. Iya. Nah, yang Tuhan mau juga dalam kehidupan kita seperti itu. Selalu baru dengan firman Tuhan ditegur, oh ya Tuhan, aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begini, hingga bertumbuh. Ya, pertumbuhan rohani saudara itu ketika saudara mematikan daging saudara, saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kalau kita langsung di startnya seperti habis ibadah, terus kesenggol dikit, dibalap sedikit, ditolak sedikit, langsung marah, langsung pukul-pukulan. Kayaknya
nyawa saudara itu seperti lebih mahal ayam di pasar, saudara. Iya, saya bilang, soalnya hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saya pernah mengendarakan motor, tapi saya tidak tahu selanjutnya. Sebenarnya motornya nggak kenapa-napa, saudara. Cuman awal dikit turun, langsung pukul orang. Langsung berantem mereka. Aduh, segitunya. Karena apa itu? Karena tidak ada sabar. Emosinya dipakai, ya. Hal-hal yang nggak guna dipakai. Hari gini nih, begitu cepat mati, saudara. Kalau mau ngikutin emosi, benar, ya. Soalnya orang lebih mudah melakukan hal yang buruk sekarang, ya, dibandingin kita menahan semuanya itu. Tapi kalau saudara mau tahu, ketika kehidupan kita ubah, ya, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah beri hari ini, berkat Tuhan hari ini, proses Tuhan hari ini. Wow, luar biasa. Saudara akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan saudara akan selamat atas hal-hal yang tidak diinginkan. Sekalipun saudara dalam tekanan, sekalipun saudara dalam himpitan yang menyesakkan, ya, pergumulan saudara. Bukan saya bicara di sini saya tidak banyak pergumulan, banyak, saudara, ya, banyak. Pasti semua kita punya pergumulan. Tapi bagaimana kita melewati pergumulan itu? Kita bisa lewat karena ada Tuhan beserta kita. Amin. Immanuel. Ya, bukan karena gagah hebatnya kita, bukan. Ya, karena kita mau mengucap syukur dan kita mau merendahkan hati kita. Ya. Maaf saudara, saya bukan mengajari saudara, tetapi artinya gini, ya. Ini pengalaman hidup saya, saudara, ya. Saya banyak orang hina saya, ya. Tapi saya berjalan bukan dari perkataan manusia, ya. Kita berjalan dengan apa yang mau Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah panggil saya untuk melayani Tuhan, pasti Tuhan tuntun saya sampai apa yang menjadi rencananya Tuhan. Karena saudara, saya sekolah Alkitab bukan kemauan saya, ya. Jujur, saya bukan manusia yang baik berdiri di sini, manusia yang suci, enggak, ya. Saya manusia, orang berdosa yang diselamatkan Tuhan. Kalau saya boleh dituntun Tuhan, kalau saya boleh dirubahkan Tuhan, saya rindu saudara juga diubahkan oleh Tuhan, ya. Pola pikir kita berubah. Dulu saya kalau diomongin orang, kenapa saya diberkati sekali dengan firman Allah ini. Kenapa? Saya orangnya, awas kamu. Ya, dulu waktu saya belum jadi hamba Tuhan, hidup saya acak-acakan, saudara. Orang tua saya lawan, ya. Orang lain saya pukul. Saya perempuan tapi bajingan, saudara. Bajingan banget, saya akuin. Saya nggak malu ngaku di hadapan saudara, ya. Karena saya ingin kehidupan saya yang hancur lebur, Tuhan bentuk loh. Ini nggak mudah buat saya untuk melakukan. Ketika dulu kayaknya saya bangga dengan jagonya saya untuk bisa mungkin melawan orang-orang yang menghina saya, orang-orang yang menyinggung hati saya, gitu loh. Saya paling berani. Siapa kamu? Pokoknya gitu deh. Kayaknya rasanya gimana ya? Pasti saudara juga ngalami. Enak aja kamu gini gitu kan? Seperti itulah contohnya. Tapi kadang-kadang saya tuh nggak suka pakai mulut kadang-kadang. Saya pukul dulu baru ngomong. Karena kalau udah ngomong nanti nggak kebagian mukulnya. Tapi itu jangan ditiru saudara ya. Itu manusia lama saya. Nggak.
nggak perlu dicontoh. Dan saya mengakui di hadapan Tuhan, saya minta ampun. Tapi puji Tuhan, ketika saya diubahkan Tuhan, papa saya kan bukan orang Kristen. Ketika saya belajar mentaati firman Tuhan, doa dan puasa, perubahan terjadi, mujizat terjadi, saudara. Ya, papa saya terima Tuhan Yesus. Orang tua saya orang Chinese, mama saya orang Cina Benteng, Chinese Tangerang, dibilangnya Cina Benteng. Papa saya orang Belitung. Nah, papa saya itu tidak pernah mengenal Tuhan. Waktu saya kecil ke gereja pun saya dimarahin. Ya, jadi kehidupan saya tidak secara pribadi kenal Tuhan. Namanya dia Kristen KTP, saudara ya. Tapi kehidupan saya memalukan, saudara. Jujur memalukan, saya nggak malu benar. Tapi saya bangga sekarang. Karena apa? Tuhan sudah bentuk saya. Sehingga banyak orang yang menyakiti saya, orang mengintimidasi saya seperti ini, saya sudah nggak mau gubris, dan saya tidak mau luka lagi. Luka yang sudah sembuh itu nggak bakalan sakit, saudara. Tapi kalau luka yang belum sembuh, masih diingat-ingat sakit hatinya. Benar nggak? Iya. Dan itu nggak perlu buat kita, saudara ya. Boleh kita angkat satu, angkat lagi, salah lagi tuh. Firman Allah 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara, firman Allah ini sangat sungguh menguatkan kita ya, bahwa kita harus punya kasih. Mengampuni adalah sebuah kasih. Tidak mudah untuk mengampuni orang, tapi itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi terang, ya. Sulit melakukannya, tapi kalau nggak dilakukan lebih parah lagi, saudara. Hidup kita mau jadi apa? Dendam-dendaman, menyimpan sesuatu yang busuk gitu dalam hati kita, ya kan? Jadi ketika saya sudah mengerti firman Allah, mengerti maksud dan tujuannya Tuhan gini. Yang paling saya takut begini, saudara. Kata-katanya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, ya kan? Yang dituntut dari Tuhan apa? Kita harus saling mengasihi. Di tempat ini, saudara, tidak boleh ada gesekan-gesekan. Ya, tempat ini harus satu, saling mengasihi. Topang satu dengan yang lain, ya. Buat ibu gembala, buat bapak gembala, satu dengan yang lain. Ayo, kalau bukan dari sini tempatnya, apa lagi? Di luaran sana, saudara bisa tergoda dengan iblis untuk mencuri pikiran saudara. Tapi kalau sudah terbentuk di keluarga, di tempat ibadah, di tempat kerja, saudara semakin kuat untuk tidak punya celah, untuk tidak mengasihi orang lain. Sekalipun orang itu menyakiti kita, kita harus mengasihi dia, karena kita mau dibilang anak-anak Allah. Ya, jadi di sini disebut kalau kita tidak mengasihi itu anak siapa ya? Ada yang bisa jawab nggak ya? Kalau kita tidak punya kasih itu anak siapa ya? Sementara di sini dibilang, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Jadi kalau nggak yang punya kasih, lahir dari siapa, saudara? Ayo dong, jangan malu. Iblis. Hah? Iblis. Iya, iblis. Saudara tahu? Saudara mau dibilang anak iblis? Mau? Enggak. Iya, mari, ayo. Kita berubah, ya. Kita harus bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kita harus punya hati mengasihi siapapun orang yang menyakiti kita. Ya, mungkin kita terganggu dengan ibadah kita, mungkin kita diintimidasi dengan ibadah kita ini tidak
ada sekitar orang yang tidak suka, banyak ya. Mungkin kita teman nggak suka sama kita, cari-cari kesalahan di tempat pekerjaan. Saya di tempat pekerjaan banyak orang nggak suka karena saya berdirinya jadi tidak mau kompromi dengan dosa. Ketika kita tidak mau kompromi dengan dosa seperti Ahok ya, kita tidak mau kompromi dengan uang, mau curang atau korupsi, itu tantangannya pasti dibenci orang. Gak apa-apa kalau yang benci iblis, orang iblis kerjanya mau hancurin hidup kita kok, ya kan? Kalau pingin disenengin teman-teman, ya kan? Ya ini ada uang lebih, gitu. Misalkan, ayo, tapi uang itu asal dari mana? Ya, uang korupsi, terus kita pakai pesta-pesta. Jangan saudara, jangan buat celah gitu ya. Sayang diri kita, sayang. Ingat pesan Tuhan, kalau kita tidak mengasihi, kita anak iblis. Dan kalau kita berbuat yang kedagingan kita, itu perbuatan iblis gitu. Jadi pokoknya jangan toleransi dengan hal-hal seperti itu. Kita belajar, memang tidak mudah, tapi kita minta pimpinan Roh Kudus untuk terus memimpin. Bukan dengan kuat gagahnya kita, saudara ya. Bukan karena hebatnya kita, saudara. Saya mau kasih tahu, siapa yang tahu umur kita? Sampai berapa tahun? Ada yang tahu? Saya juga nggak tahu kapan saya mau dipanggil Tuhan. Tapi marilah kesempatan ini, ya. Kasih setia Tuhan juga kita ungkapkan dari hati kita, perlakuan kita, ya, kehidupan kita. Kita udah jangan santai-santai lagi. Mari kita kejar itu keselamatan. Kita kejar. Jangan lama-lama lagi. Biarin. Ntar kita buat dosa, ntar juga diampuni. Jangan ada begitu. Itu iblis curi pikiran hati kita, saudara ya. Memang tidak mudah, tapi mari terus minta. Ketika ada sesuatu, saya sering ingin marah, tapi saya suruh terus tolong saya, ampuni saya, berkati orang itu. Ya, saya mau Tuhan turut apa yang ketika saya sakit, Tuhan juga tahu, ya. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Ya. Manusia boleh kata-katain kita, manusia boleh mengintimidasi kita, tapi kita hidup bukan lewat perkataan manusia, tapi kita hidup oleh karena firman Allah. Amin. Ya, kalau kita mau selamat, lakukan itu, saudara. Jangan pikir panjang, hal yang baik, ya. Jangan kadang-kadang hari-hari ini yang iblis mudah sekali kita untuk berbuat dosa, tapi sulit sekali kita untuk melakukan firman Allah. Sekarang balik, mudah kita melakukan firman Tuhan, tapi sulit untuk melakukan dosa. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya, selalu baru dalam kehidupan kita. Firman Allah ini sering saya bawakan di mana-mana, saudara. Ya, karena apa? Memberkati sekali, memberkati kehidupan saya. Saya senang bawa firman Tuhan ini, dan saya tahu firman Allah selalu baru dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Nah, ini janji Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan menggenapi. Dan Dia akan mampu melakukan apa yang bagian kita yang kita tidak sanggup lakukan. Ya, saya percaya. Ketika saya menyekolahkan anak saya tidak mampu untuk menyekolahkan dia ke SMA. Ya, dia cuma stuck di SMP. Saya nggak punya uang lagi. Saya sudah single parent sudah 24 tahun, saudara. Ya.
saya hidup berjuang sendiri. Bukan nggak ada yang nggak suka ya sama saya. Tapi sulit untuk saya dapat membuka hati karena saya lebih tahu Tuhan cinta saya. Manusia itu saya bilang tadi sebatas mungkin saat itu aja. Nanti setelah rumah tangga belakang-belakangannya hancur-hancuran. Nah, karena saya hidup yang sudah hancur, saya jadi belajar dari kehidupan. Lebih baik saya benahi diri saya, ya, supaya saya kejar keselamatan itu, supaya saya tidak sampai terjatuh lagi gitu kan, terjatuh lagi gitu. Jadi saya tetap mau berpegang. Kalau memang dari Tuhan, semua pasti jadinya baik. Dan kalau memang dari Tuhan, kasih yang terbaik buat saya dan saudara, ya kan? Nah, anak saya tiba-tiba ke gereja GAB. Saudara tahu nggak gereja GAB? Gereja Anugerah Bethesda, ada di Kelapa Gading. Bapak gembalanya, kalau saudara tahu, Bapak Benita Timur. Saudara ada kenal? Nggak ya? Nah, dia seorang gembala yang baik. Ya, dialah yang membantu sekolahnya anak saya. Itu apa yang kita tidak pernah pikirkan, Tuhan sediakan. Saya tidak pernah mengejar berkat, tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berkat itu yang akan datang kepada kita. Iya saudara, mungkin saudara punya pengalaman seperti itu. Saya alami. Kenapa? Ya, karena kita mau apa yang menjadi kita udah lakukan, dan kita percaya. Rasul Paulus hidupnya juga ketika dia melayani penuh dengan penderitaan. Benar nggak? Dia diapain? Banyak intimidasi, ya kan? Dari orang yang nggak dipakai, orang yang jahat dipakai Tuhan. Ketika dia memikir berapa, saudara? Jiwa yang dia selamatkan 3.000 orang. Ya. Saya percaya ketika saudara bertobat, saya bertobat, banyak jiwa juga yang kita menangkan. Amin. Iya. Walaupun misalkan saudara bukan seorang pendeta, tapi saudara bisa menangkan jiwa. Ya. Kita semua dipakai sama Tuhan untuk memenangkan jiwa dengan karakter kita. Gimana jiwa mau masuk, ya? Sementara karakter saudara itu tidak baik. Benar nggak? Jadi kalau kita mau memenangkan jiwa, hidup kita juga harus baik, harus tahan uji, harus berubah, kedagingan kita matiin, iya kan? Kalau kita ya mau narik jiwa tapi hidup kita nggak bertobat, ya sendiri aja kayak gitu. Gimana gue mau, iya kan? Tapi kalau saudara bisa memperlihatkan kehidupan saudara, ketika saudara diapain, saudara bersyukur, saudara bisa mengasihi. Nah, ketika saudara mengasihi itu jiwa. Orang ini, saya waktu di sekolah Alkitab, saudara, saya berpikir gini, orang sekolah Alkitab itu baik-baik semua sudah bertobat. Enggak juga, saudara. Masih jiwa lama masih dipakai, tapi namanya tahap kelas 1 itu kan kita baru masuk. Jadi karakter tuh masih yang bertanduk tuh masih keluar, saudara. Saya dimaki-maki, saudara, dimaki, habis sampai, apa begini, itu, rasanya gimana, saudara? Enak kan gitu? Gak enak kan? Tapi saya belajar, saya mau menangkan jiwa seseorang. Saya berdiam diri, saya datang, saya bawain makanan buat dia. Makanya dibilang apa? Ketika kita ditampakin pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah ini, ketika orang jahat sama kita, maki-maki kita berbuat baik sama dia. Dan itu saya lakukan, saya berhasil, saudara. Iya, saya berhasil, saya senang banget. Orang itu tanpa kita, ini dia minta maaf sama saya. Minta maaf, saya kan ketua kelompok. Ya, jadi dia bilang ya, maaf ya mami atas perlakuan aku. Ini orang yang sudah tua, maki-maki saya sudah tua. Dia pensiunan perawat.
Dia kepala perawat, saudara, kan karakternya kalau perawat itu tegas, suka marah-marah gitu kan. Jadi masih ke bawah. Pas sekolah Alkitab tuh masih ke bawah, jadi karakter masih ke bawah. Tetapi berjalannya waktu, setelah dia udah tamat sekolah, dia sekarang masih cari-cari saya, saudara. Itu saya sangat senang. Puji Tuhan, apa yang kita tekan, daging kita matikan, ternyata ada timbul yang baik gitu loh dalam kehidupan, dalam karakter orang itu gitu loh. Dia bilang, "Mami, saya minta maaf ya, saya udah marah-marahin Mami, tapi Mami tetap baik sama saya." Nah, itu saudara, ya, saudara harus lakukan itu. Hal-hal yang buruk harus kita balas dengan kebaikan. Saya berdoa setiap malam. Saya berdoa buat orang-orang yang tidak suka sama saya. Tuhan ampuni, pakai dia untuk juga jadi saluran berkat. Tuhan ubahkan pikirannya. Begitu juga dengan kehidupan saya. Tuhan tolong saya. Ya, secara manusia saya tidak sanggup. Saya sakit, ya kan? Tapi dalam situasi yang ruwet, mungkin masalah saya ada di keluarga, dituntut, diintimidasi, ada permasalahan, diginiin lagi sama orang, dihina, difitnah, sering saya. Tapi kadang-kadang dulu saya suka mempertahankan kebenaran saya, tapi ternyata di hadapan Tuhan nggak gitu, saudara, ya. Lebih baik kita berdiam diri, kita nggak usah banyak ngomong sama orang yang suka mau bertengkar, ya. Biarkan aja dia ngomong apa, kita percaya segala perkara dapat bertanggung di dalam dia. Saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya sudah tidak sanggup dengan orang ini. Yang saya percaya dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dia. Amen. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Langsung tebarkan kasih. Ketika orang juga belum lama saya mau gembala, ada pergi ke rumah hamba Tuhan. Banyak orang yang gak senang sama saya. Bukan karena saya hamba Tuhan banyak orang senang, enggak. Ada aja orang gak senang sama saya. Benar gak Bu Gembala? Tetapi dengan kasih saya, dengan ketulusan hati saya ini, lama-lama orang jadi mikir, kok yang diomongin enggak seperti yang diomongin orang ya. Nah, disinilah letaknya terjadi. Tanpa kita ngomong, orang itu merasa sendiri. Kasih dari kasihnya saya kepada dia, sementara ada teman yang ngomongin, kita berbeda. Jadi jangan lihat casing, saudara. Ya, ketika saudara mendengar teman saudara mungkin seorang yang tidak baik, bukan berarti kita harus musuhin dia, kan? Justru kita rangkul, ya, kita rangkul. Supaya apa? Supaya kehidupannya juga bertobat, dipulihkan. Itu, ya, bukan kita menjauhi, saudara. Jangan, tolong, saya mohon. Kasihan, itu jiwa loh, ya. Mungkin saya kuat, tapi ada orang yang nggak kuat kena intimidasi, akhirnya terjadi bunuh diri. Benar nggak? Kasihan nggak? Jiwanya mati, semuanya mati. Saudara, dari bibir mulut kita itu kita bisa membunuh karakter orang. Iya. Jadi hati-hati gunakan mulut kita. Jangan suka menghakimi orang. Ya. Ketika pun orang itu salah, ampuni dia. Kasihi dia. Ya, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, dosa kita banyak loh. Banyak sekali. Bukan sedikit yang kita lakukan, tapi Tuhan berkorban ngampuni kita, terus kita nggak mengampuni orang. Siapa kita? Hah? Ya kan? Siapa kita? Kita mesti belajar dari hal ini, saudara, ya. Kasih setia Tuhan itu jadi pegangan hidup kita. Kita harus tetap mengucap syukur. Kita terus merubah pikiran hati kita yang lama menjadi yang baru. Setiap hari minggu ini kita ditegur dengan firman Tuhan ini. Minggu depan lain lagi. Dan disitulah proses. Kita bagai bejana yang berjendol-berjendol dibentuk jadi yang indah. Saya percaya saya masih banyak jendolan-jendolan, tapi Tuhan masih mau membentuk saya. Ya, dengan apa? Dengan saya taat akan firman Allah. Kalau kita nggak taat, dia nggak akan pernah terjadi indah.
Ya kan, kalau saudara dan saya ingin menjadi indah di hadapan Tuhan, percuma saudara doa puasa, tapi karakter saudara tidak berubah. Benar nggak? Angkat tangan yang ingin berubah, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya masih mau angkat tangan karena saya masih mau tetap berubah. Karena bertobat, namanya bertobat itu harus setiap saat, ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari setiap kesalahan kita, saudara. Kadang-kadang rencana kita dan rencana Tuhan itu berbeda, ya. Berbeda tentu karena Tuhan sayang sama kita, ya kan? Kalau kita mau buka usaha dengan karena kita punya modal tapi kita nggak bawa dalam doa, karena kekuatan kita, bisa gagal nggak, saudara? Bisa terjadi kebangkrutan karena bukan kehendak Allah. Maka segala sesuatu kita bawa dalam tangan Tuhan, seperti rumah ibadah tempat ini. Saya percaya ini akan bertumbuh, ya. Karena ada rencana Tuhan, kan sudah didoakan, ya. Saudara tahu nggak, ketika rencana itu bukan misalkan gagal, bukan karena Tuhan nggak sayang sama kita, karena kita nggak pekat kepada Tuhan, ya. Harus tanya lagi, gali lagi, tanya, benar nggak nih Tuhan, benar nggak nih Tuhan, gitu. Jadi kalau saudara mau tahu tentang cerita Musa, ya, Musa itu kalau saudara baca di Ulangan, dia disuruh mukul batu sama Tuhan tuh berapa kali, saudara? Satu kali, saudara. Tapi dengan dia emosinya, dia pukul 2 kali. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Dia tidak masuk ke tanah Kanaan, ya. Dia tidak masuk ke tanah Kanaan karena dia tidak sesuai ke rencananya Allah, tidak taat. Nah, kalau kita tidak taat, kita nggak masuk ke tanah Kanaan, ya. Saya percaya kalau kita taat, kita yakin, kita percaya kita ada bersama-sama dengan Tuhan ketika Tuhan panggil kita, ya. Saudara, segala sesuatu yang Tuhan proses dalam kehidupan kita, walaupun itu sakit, itu pasti indah pada waktunya. Kehidupan saudara dan saya juga terus Tuhan bentuk, dan terus kita tetap percaya kalau Tuhan beserta kita. Yang pertama, saudara, kita harus mengucap syukur, ya, karena kasih setia Tuhan sudah terlalu banyak dalam kehidupan kita, ya. Dan yang kedua, saudara harus mengasihi setiap orang-orang yang menyakiti hati kita. Setiap apapun yang ada dalam kehidupan kita harus kita kendalikan. Kita harus punya kerendahan hati, pola pikir kita semua Tuhan ubahkan menjadi baru. Dan yang ketiga, biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, bukan maunya kita. Amin, saudara. Saya tidak panjang lebar, tapi biarlah firman Allah yang singkat ini memberkati kita semua. Amen. Dan saya percaya saudara dapat melakukannya dengan Amen. mengingat akan ayat-ayat firman Tuhan yang saya sudah bagikan, saudara, ya. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai kita semua. Saudara, kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Sebab kasih setiamu Tuhan. Yes.
Bapa yang baik dalam surga, kami mengerti di dalam firman-Mu tertulis barang siapa yang mengasihi Allah, dia harus mengasihi saudaranya. Barang siapa yang tidak punya kasih, berarti kami tidak tinggal di dalam Allah. Kami tidak perlu berkata kami benar, karena pembela kami adalah Tuhan yang akan membenarkan kami. Roh Kudus yang baik, kami tahu dari hari Jumat kami doa puasa, Engkau bicara tentang pengampunan. Sampai hari Minggu ini Engkau genapi kembali firman-Mu tentang kasih sesama saudara. Tuhan, Engkau yang selidiki setiap hati kami, setiap kami umat-Mu, dan setiap kami hamba. Kami tidak mau lalukan firman itu. Kami tidak mau abaikan. Engkau yang berbicara di hati kami. Apa yang perlu kami rubah? Apa yang perlu kami perbaiki? Apa yang perlu kami matikan daging kami? Roh Kudus berkati umat-Mu. Roh Kudus berkati umat-Mu. Setiap rumah tangga di tempat ini yang membawa keluarganya untuk beribadah, kami bawa kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami bukan orang Kristen, kami adalah orang percaya kepada Yesus. Kristen tidak menyelamatkan hidup kami. Agama yang kami miliki tidak menjadi cermin bahwa kami adalah anak Tuhan. Tapi ketika Yesus tinggal di dalam hidup kami, karakter Yesus mengubah kami. Kasih Yesus mengubah kami. Kami gak mampu balas. Kami gak mampu lakukan apa yang bisa kami lakukan. Ketika ada daging yang marah, ketika ada daging yang melawan, kami akan berkata, hukum mati atas daging itu. Mungkin itu dengan suami, mungkin itu dengan anak, mungkin itu dengan tetangga, bahkan dengan saudara kandung, kakak beradik, bahkan dengan orang tua, mertua. Roh Kudus, kami tahu, mereka tahu Yesus dalam hidup kami. Mereka kenal Yesus lewat karakter kami. Roh Kudus, kami tahu kami harus jadi terang, jadi berkat. Kami harus jadi garam. Roh Kudus, tolong kami. Kami tidak mau pulang dengan tangan kosong. Kami tidak mau pulang dengan iman yang kosong. Kami harus bawa sesuatu yang kami genggam dalam hidup kami. Bahwa kami harus berubah dalam karakter. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus, terima kasih berkati hamba Ibu Pendeta Meta. Biarlah apa yang dia sampaikan dihidupi di dalam hidupnya dan dihidupi di dalam hidup kami. Kami percaya apa yang beliau sampaikan. Beliau sudah merasakan lebih dulu sehingga boleh menjadi berkat dan menjadi contoh yang baik buat kami. Tuhan, berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam single parent-nya, dalam mendidik anak-anaknya. Tuhan, jangan biarkan hamba-Mu ini hidup tanpa pengurapan. Terus urapi hamba-Mu. Setiap kali dia berdiri menyampaikan firman-Mu, dimanapun Tuhan pakai dia, Tuhan tolong, Tuhan berikan sesuatu yang Tuhan taruh di hatinya. Tuhan, hamba percaya ketika hamba-Mu melayani, ada penyertaan dan darah Yesus yang selalu menolong dia, sehingga tidak ada intimidasi atau serangan balik dari si iblis atas setiap firman yang dia boleh sampaikan, karena hamba-Mu lebih dulu mengalaminya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur dan di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Ibu Pendeta dari Ibu Meta. Firman yang sangat luar biasa, yang dapat menjadi motivasi buat kita, dapat menguatkan kita. Mari kita mau berubah, kita bukan orang yang benar ya saudara ya, seperti yang disampaikan Ibu Meta.
Jadi kita berubah, kita mau menjadi lebih baik. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita mau angkat pujian, ucap syukur. Mari kita sama-sama belajar ya saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih pada Ibu Meta yang sudah menyampaikan firman yang begitu indah bagi kita semua, mengajarkan sekali lagi kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam pengumuman, mari kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita masuk dalam pengumuman.
Haleluya. Pengumuman yang pertama yaitu doa puasa pada hari Jumat minggu ini nanti yang akan berjalan kita di rumah keluarga Ibu Maria, keluarga Hutahyan Sitinjak di Bumi Setia Insani. Semua sudah tahu rumahnya ya, mungkin kalau Ibu Pesona Bumi Insani, Bumi Setia Insani itu rumahnya Pak Sirait ya, salah saya. Puji Tuhan. Pada jam 3 ya, jam 3 kita mulai karena rumahnya jauh-jauh ya. Dan pengumuman yang kedua, minggu depan, minggu pertama kita ada ibadah perjamuan kudus dan yang akan melayani nanti Bapak Pendeta Yohanes Hutagalung melayani di tempat ini ya. Dan pengumuman berikutnya untuk pelayan minggu depan WL yang pimpin pujian nanti Ibu Maria ya. Ibu Maria, musik nanti Adinda, kolektan Ibu Sirait, tamborin Anya dan Amora. Tadi Anya Amora nggak main kan? Ya, berarti minggu depan Anya sama Amora siap ya. Soalnya kalau nggak datang tiba-tiba nanti yang menggantikan susah kostumnya, bajunya, ya. Siap ya, Anya Amora, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi buat hamba Tuhan Ibu Meta yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saya mau undang Pak Sirait untuk memuji Tuhan. Haleluya. Silakan Pak Sirait. Dari tadi nggak ada kesaksian ya? Saya lagi ngasih tidak mau bersaksi. Ada keyboard teman saya mau jual 12 juta tapi bagus. Kalau mau beli saya sumbang 1 juta buat kesini. Kalau saya orang ini bukan jemaat 1 juta. Kita kembali lagi bilang selamat hari Minggu bagi kita semua. Aku mau angkat pujian bagi kita semua. Ku pandang kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bukan seluruh hidupku dalam namamu penebus Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia bagi
Kristus Tuhan. Tiada satu yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, berkorban bagiku. Maka sembah Dia. Engkau Tuhan tinggikan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Mari sujud. Engkau Tuhan tinggikan yang bangkit dan menang, Yesus Tuhan. Raja mulia dan luhur, hormat bagiku. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kurang ini sesuai kan? Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Sirait saat ini memuji Tuhan. Bukan suaranya, tetapi hatinya. Ya, ketulusannya untuk memuji Tuhan. Kita semua boleh hanyut di dalam puji-pujian ini. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah, satu kerinduan saya, ya, saya ingin melihat Pak Sihite, ya, minggu depan persiapkan pujian bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau ibu bapak lihat ya, Pak Sihite kelihatannya diem-diem tapi menghanyutkan dia. Minggu depan akan memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Siap Pak Sihite? Haleluya. Puji Tuhan. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Ya, ketika mendengar Pak Sirait merinding saya. Kuduk saya berdiri, saya bilang terima kasih Tuhan. Ya, Pak Sirait boleh menyanyikan pujian, memberi semangat bagi kita semua. Nanti satu kali nanti Pak Siahaan juga harus menyanyi di sini ya. Ya, Pak Gembala udah dari dulu pengen melihat Pak Siahaan memuji Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Dan kita tadi sudah membacakan pengumuman dan saya kemarin itu waktu tanggal 14 Maret saya lupa Amora ulang tahun ya. Hanya ya, oh iya, hanya yang ulang tahun. Pas udah sebelum tanggal 14 itu saya udah lihat catatan saya, oh ntar tanggal 14. Cuma saya lupa nggak bikin
pengingat di HP saya. Terus pas Darren baru pagi-pagi bunyi, oh Darren ulang tahun. Haleluya, selamat ulang tahun buat kakaknya, buat adik Darren. Tuhan Yesus memberkati ya. Tetap setia, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama papa ya, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya tuntut kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Engkau Tuhan kutinggikan. Kita mulai dari awal aja ya. Kupandang kemuliaan-Mu. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Sirait maju ke depan untuk doa syafaat kita. Haleluya. Masuk di ref aja. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia, Raja mulia dahulu, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Ibu Sirait maju ke depan. Yesus Kristus Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kau Allah yang baik, Allah yang murah hati. Kami ada sebagaimana kami ada berkat kemurahan-Mu Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan tidak habis-habisnya Tuhan. Kami tahu hanya itu yang dapat kami lakukan untuk membalas semua kebaikan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kesehatan buat kami. Kami hari ini boleh ada di tempat ini ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan dengan penuh sukacita kami. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kekasih kami ya Tuhan, yang belum boleh hadir di tempat ini. Apapun masalahnya ya Tuhan, apapun yang menjadi hambatan ya Tuhan, Tuhan yang tahu mau. Kami percaya minggu depan kami boleh ada di tempat ini bersama dengan saudara-saudara kekasih kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu beribadah dengan banyak jiwa di tempat ini. Banyak jiwa yang belum boleh hadir beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kau bawa ya Tuhan. Kami rindu kursi-kursi kosong penuh dengan jiwa-jiwa memuji memuliakan. Kami penuh dengan kerinduan Tuhan Yesus ya. Kami percaya ya Tuhan.
ibadah hari ini menyenangkan hati kami. Amin. Amin. Kami penuh dengan sukacita ya Tuhan hari ini. Kami fokus kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan yang penuh dengan kesalahan. Kau tahu kami manusia yang lemah ya Tuhan. Hanya kekuatan daripadamu ya Tuhan kami mampu. Kami mampu mengatasi semua masalah. Kami mampu menahan beban berat yang ada di punggung kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat tempat ini ya Tuhan. Kau kuduskan tempat ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, tempat ini akan berjaya ya Tuhan, akan maju Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami ya Tuhan yang ada di Papua. Kau tahu ya Tuhan, minggu-minggu ini Bapak Gembala kami dalam keadaan kurang sehat Tuhan. Kau tambah-tambahkan lagi kesehatannya. Kau pulihkan dia ya Tuhan. Kau berikan pelayanannya yang luar biasa Tuhan. Kau berkati Tuhan. Begitu juga Ibu Gembala kami, keluarga di sini, anak-anak ya Tuhan. Kau berkati Ibu Gembala kami. Kau pakai Ibu Gembala kami, keluarga semuanya ya Tuhan. Kau pakai pelayanan yang jadi luar biasa ya Tuhan. Kau berikan apapun kebutuhan ya Tuhan. Kami percaya apapun keperluan mereka Engkau cukupkan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat kepala-kepala keluarga yang mencari nafkah buat keluarganya ya Tuhan. Semua kepala keluarga di tempat ini Kau berkati ya Tuhan. Kau berikan kesehatan. Apapun pekerjaan mereka, apapun usaha mereka Kau buat berhasil. Karena kami percaya mereka semua mencukupi kebutuhan keluarga-keluarga masing-masing. Karena Engkau yang memberkati Tuhan. Berkati kami juga ibu-ibu rumah tangga Tuhan di tempat ini. Kau tahu kami penuh dengan kekurangan, penuh dengan kurang kesabaran ya Tuhan dalam mendidik anak-anak kami ya Tuhan. Kau berikan kami hikmat kepintaran ya Tuhan. Mendidik anak-anak kami dengan baik, yang penuh dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kiranya anak-anak kami semuanya bisa berhasil. Kami percaya ya Tuhan, kembang anak-anak kami ada di tangan Tuhan. Berkati pekerjaan yang sudah bekerja. Berkati mereka yang lagi dalam masa studi. Berkati mereka yang belum bersekolah ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, anak kami menjadi anak-anak yang terang. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat anak kami Anya juga Darren yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan. Kau berikan panjang umur, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kepintaran lebih lagi ya Tuhan. Kau berikan mereka hikmat yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga kepada buat Bapak Papahan ya Tuhan. Bapak Papahan juga dalam keadaan kurang sehat. Kau tahu ya Tuhan, di usianya yang senja banyak sekali penyakit ya Tuhan yang datang. Kiranya Kau memberikan lagi kesehatan, Kau memulihkan ya Tuhan. Di masa tuanya dia hidup dengan baik. Di masa tuanya dia diberkati lebih lagi ya Tuhan. Berkati juga usaha pekerjaannya ya Tuhan, karyawan-karyawannya. Kami percaya ya Tuhan, keluarga Bapak Papahan selalu diberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa dengan penuh kekurangan kami ini ya Tuhan. Kami mau mengucapkan doa Bapak kami yang sudah diajarkan Yesus kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami teringat bagi keluarga
Mama Vincent yang tidak hadir pada saat ini. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau tahu dalam keadaan apapun mereka Tuhan. Kami tetap berdoa biarlah kiranya kasih Tuhan tetap menyertai mereka. Kami percaya Tuhan, mereka adalah milik Tuhan, mereka adalah anak Tuhan. Sebab itu dimanapun dia berada, ingatkan dia untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Sepanjang minggu yang akan berjalan kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka Tuhan Yesus buat berhasil. Di dalam setiap pergumulan masalah mereka Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru untuk kami terus ada di dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai dan sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, silakan berdoa. Tuhan kasih kita. Ya. Tadi ada itu udah buka kopi yang mau kasih selesai.